Terus, ibu yang di depan tadi siapa? Mertua kamu? Apa ART kamu? Tanyaku. Kulihat wajah Lilis menegang. Dia masih terdiam hingga beberapa saat. Ibu-ibu? Aku mengangguk. Ibu-ibu yang tadi nyapu di depan Lis, yang pakai baju merah. Hana, kami hanya tinggal bertiga di sini. Lilis setengah berbisik. Kalau Ahadi lagi kerja, kita cuma berdua di rumah ini. Apa aku salah lihat? Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 12. 7 Makam. Setelah terdengar suara lonceng, tak lama terdengar suara seperti orang lari dari atas genteng. Apih, Amih, dan Haidar sampai naik ke atas kamar. Hana, suara apa itu di atas? Amih mengetuk pintu. Aku berjingkat dari ranjang bergegas membukakan pintu. Apih menerobos masuk lebih dulu, lalu memeriksa plafon. Suara apa itu tadi? Apih terheran. Mungkin kucing garong yang gelut di atas, Pih. Kataku dengan jantung yang masih berdebar-debar. Masih terasa hembusan napas dingin di pipi dari hantu wanita tadi. Dari suaranya, sepertinya dia seorang wanita tua. Keras banget suaranya sampai kedengeran ke bawah, kata Ami. Aku menatap Ami. Please Mi, paksa Hana tidur di bawah. Hana kan gengsi kalau minta sendiri. Hana tidur di bawah saja malam ini. Takutnya ada angin besar. Takutnya batang pohon itu jatuh ke atap. Apih rupanya baru saja melongok keluar jendela. Di luar angin tidak terlalu besar, tapi pohon asam besar yang berdiri di antara rumah ini dan rumah belakang, dahannya tampak bergoyang-goyang. Aku langsung mengangguk setuju. Keesokan harinya, pukul 8 pagi aku sudah sampai di depan rumah Lilis. Dari share lokasi, rumahnya tak terlalu jauh dari rumah Ami. Jadi aku putuskan memakai sepeda ke sini. Rumah Lilis merupakan rumah klasik satu lantai. Halamannya lumayan luas. Ada pohon rindang di kiri dan kanan rumah. Yang satu pohon nangka, yang satunya lagi pohon rambutan. Kalau dilihat dari depan, sepertinya di belakang rumah terdapat pohon-pohon yang lainnya. Rumah Lilis agak berjarak dari tetangga sebelahnya. Sisi kiri kanan merupakan kebun kosong. Setelah kebun kosong, baru ada rumah lain. Jarak dari rumah Lilis ke rumah tetangga hampir 10 meter. Sementara di depannya ada satu rumah besar bertingkat yang pagarnya tinggi dan tertutup. Satu-satunya tetangga terdekat dari rumah Lilis. Lis, aku di depan. Aku mengirim pesan. Tak lama, Lilis membalas. Masuk saja Han, pagarnya nggak dikunci kok. Aku lagi pakein arsyad baju. Aku memasukkan ponsel ke saku celana training yang aku pakai. Setelahnya aku buka pagar, lalu menuntun sepeda masuk ke halaman rumah Lilis. Kupasang standar sepeda sesampainya dekat pohon. Sepeda gunung milik Apih kini sudah berdiri di dekat pohon rambutan. Aku tersentak kaget ketika melihat seorang ibu memakai baju merah berdiri di sebelah pohon rambutan. Tangannya di depan dada memegangi gagang sapu lidi. Oh, mertuanya Lilis mungkin. Atau ART-nya. Assalamualaikum Bu, saya temannya Lilis, sapaku ramah. Dia tersenyum lalu mengangguk. Setelah itu berbalik badan membelakangiku dan mulai menyapu daun-daun rambutan yang berjatuhan. Aku tak terlalu memikirkan si ibu tadi. Mungkin pekerjaan bersih-bersihnya masih banyak. Tapi
Tapi aku menengok lagi, memerhatikan cara menyapu ibu tadi. Sapuannya mengambang tak menyentuh daun. Kapan selesainya atuh Bu? Aku tak ambil pusing setelahnya, memilih melanjutkan menemui Lilis di rumahnya. Masuk Han. Wanita yang mengenakan himar berwarna pink pucat itu membukakan pintu. Masya Allah, Lilis cantik banget. Hana yang masih pakai hijab biasa atau kadang pasmina ini merasa tertampar. Harum minyak telon dari Arsyad yang baru selesai mandi tercium sangat segar. Tak lupa bedak memutih di pipi kanan, kiri juga dahi anak Lilis itu. Ini emaknya, kenapa nggak diratain dulu sih? Lilis mempersilahkanku ke dalam rumah. Dari gerak tubuhnya dia terlihat sangat dewasa. Padahal kami seumuran. Mungkin karena Lilis sudah menjadi seorang ibu, aura keibuannya memancar dari wajahnya. Kami duduk di kursi yang ada di ruang tengah. Di ruang depan pas masuk juga ada kursi, tapi kami memilih berbincang di ruang tengah yang agak dalam supaya Arsyad lebih anteng nonton TV ketika kami berbincang. Arsyad sama Teteh Hana dulu ya, Mama mau ambil minuman. Lilis memindahkan Arsyad ke pangkuanku. Setelah itu berlalu pergi. Aku menatap anak yang usianya sekitar 3 tahun ini. Lalu kugunakan kesempatan untuk meratakan bedak di wajah Arsyad. Arsyad belum tersenyum. Dari tadi dia fokus pada mobil-mobilan di tangannya. Kutatap wajahnya yang kuyu, matanya agak cekung dan tubuhnya juga kurus. Aku teringat pertemuan terakhir dengan Lilis dan Arsyad di rumah sakit. Seorang nenek tua menggendong Arsyad dengan cara terbalik. Apakah ini ada hubungannya? Selang beberapa menit, Lilis kembali. Dia menyuguhkan teh dan sepiring gorengan. Arsyad sudah berpindah pada Lilis. Dia mendudukkan mandiri anak lelakinya, sementara aku dan Lilis berbincang. Gimana Han? Ngerasain sesuatu nggak pas masuk ke sini? Lilis memulai percakapan. Aku menggedikan bahu, sembari mengunyah gorengan. Biasa saja sih Lis, gak ada yang aneh. Apa karena masih pagi ya? Gumam Lilis. Semalam kamu dengar apa di telepon? Aku terdiam. Kuhabiskan satu suap gorengan seraya memilih kalimat yang tepat. Suara lonceng yang semalam, ternyata tukang cendol di depan Lis, kataku. Malam-malam ada tukang cendol? Lilis ragu. Kemalaman kali. Nah, sekarang kamu ceritain, apa yang menurut kamu aneh di rumah ini? Aku gak pernah ngalamin sendiri sih Han, tapi Arsyad. Lilis melirik ke arah putranya. Arsyad pernah lihat? Tanyaku heran. Gimana ya jelasinnya? Arsyad tuh kalau menjelang malam suka nangis. Rewel banget Han. Padahal dari bayi anaknya anteng. Semenjak pindah ke sini, dia jadi sering tantrum. Aku pikir mungkin karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi setelah 6 bulan di sini masih sama saja. Dia juga sering sakit-sakitan. Bukan sering lagi malah. Aku sempat pikir, kok ya sakit terus. Aku tuh terkadang merasa capek dan takut kalau menginjak waktu malam. Terus, aku penasaran ketika Lilis mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah ketika mengatakan terus. Akhir-akhir ini, kalau Arsyad tantrum menjelang malam, tangisannya melengking aneh sampai menjerit gitu Han. Matanya melotot dan terkadang hanya berfokus ke satu arah. Nangis tapi gak ada air matanya. Pas aku lihat ke matanya, di mata Arsyad ada bayangan sesosok tubuhan. Padahal kita hanya berdua di rumah. Suami kamu? Kebetulan Ahadi kerjanya dalam 1 bulan ada 2 shift. 2 minggu shift siang
dan 2 minggu shift malam. Berarti sekarang lagi shift siang? Iya. Lah terus, ibu yang tadi di depan siapa? Mertua kamu? Apa ART kamu? Tanyaku. Kulihat wajah Lilis menegang. Dia masih terdiam hingga beberapa saat. Ibu-ibu? Aku mengangguk. Ibu-ibu yang tadi nyapu di depan Lis, yang pakai baju merah. Hana, kami hanya tinggal bertiga di sini. Lilis setengah berbisik. Kalau Ahadi kerja, kita cuma berdua di rumah ini. Apa aku salah lihat? Aku bermonolog seraya mengingat ibu di depan tadi. Aku benar-benar lihat dia kok, jelas banget malah. Pas disapa, dia juga balas senyum. Tapi kata Lilis, Han, Lilis menyentuh paha membuatku terkesiap. Dari sorot matanya, dia sepertinya cemas. Lis, kita ngobrolnya sambil lihat-lihat sekeliling rumah yuk, ajakku padanya. Lilis menunjukkanku bagian-bagian rumahnya. Sebisa mungkin aku tidak membahas lagi si ibu baju merah. Dia bercerita, dia membeli rumah ini dari keluarga teman kerja suaminya. Keluarga yang di rumah depan. Harganya sangat murah untuk ukuran rumah dengan halaman luas seperti ini. Rumahnya masih sangat layak. Belum lagi si pemilik menjual serta dengan perabot-perabotnya juga. Semua bagian ruangan sudah Lilis tunjukkan, kecuali satu, kamar belakang dekat dapur yang terkunci. Lilis bilang, di ruangan itu pemilik rumah meletakkan barang-barang berharganya yang tidak ikut dijual. Sementara dititip di sini sampai surat-surat alih sertifikat selesai. Kebetulan, suami Lilis baru membayar separuh pembayaran dan separuh lagi setelah 1 tahun nanti. Dari sini jarak dengan tempat kerja Ahadi lumayan dekat, Han. Ketika kami lihat-lihat dan cocok, kami ambil. Pemilik rumahnya juga baik banget. Kami bisa bayar 2 kali. Kami sudah tiba di halaman belakang. Halaman belakang lebih luas dari halaman depan rupanya. Masih muat jika dibangun satu rumah lagi. Ada beberapa pohon mangga yang mulai berbuah. Mirip-mirip sama halaman Ami. Adem kalau siang, gak tahu deh kalau malam. Kami berjalan melihat-lihat halaman belakang. Aku tertarik berjalan ke pojokan kebun. Di sana... Lis, itu kuburan. Aku melihat ada beberapa kuburan di pojok kebun. Satu kuburan dewasa dan beberapa kuburan anak-anak. Kuhitung kuburan anak ada 6 kuburan. Semuanya sudah memakai keramik. Iya Han, kata pemilik yang di depan, itu makam keluarganya mereka. Dari batas pohon ini ke sana memang tidak dijual Han, nanti dipagari katanya. Lilis menunjuk pohon mangga dekat kami sampai ke kuburan tadi. Aku mangut-mangut. Berarti ibu yang nyapu di depan tadi mungkin ibu dari rumah depan ya, terkaku. Gak ada ibu-ibu di rumah itu. Mereka hanya berdua, ayah dan anak. Aku terdiam. Baiklah Hana, tidak ada ibu-ibu. Arsyad merengek dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Tapi sepertinya Lilis mengerti. Han, Arsyad mau pup, aku ke dalam dulu. Kamu mau di sini dulu atau masuk ke dalam? Di sini saja. Aku masih penasaran dengan keberadaan makam-makam itu. Lilis membawa anaknya masuk ke dalam, sementara aku mendekati kuburan-kuburan itu. Di satu-satunya nisan dewasa bertuliskan sebuah nama. Namanya Rohati. Dia wafat tahun 90-an. Lalu 6 kuburan lainnya, jarak meninggalnya selang 4 tahun setelahnya. Nisan kuburan anak pertama meninggal setelah 4 tahun wafatnya Rohati. Lalu anak selanjutnya selang waktunya berjarak 4 tahun pula dari kuburan yang pertama. Dan begitu selanjutnya. Entah ini kebetulan atau apa, tiba-tiba perasaanku tidak enak. Karena anak-anak itu wafat di usia mereka yang ketiga. Satu kuburan yang terbaru wafat sekitar 4 tahun yang lalu.
Tiba-tiba aku teringat Arsyad. Aku berlari masuk ke dalam rumah Lilis. Aku harus menggali lebih lagi tentang rumah ini. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mungkin akan membahayakan anak sahabatku itu nantinya. Aku sampai di rumah, keadaan hening, begitu sunyi hingga aku bisa mendengar helaan nafasku sendiri. TV juga dalam keadaan mati. Lis, aku memanggil. Tak juga ada jawaban, aku bergegas mencari kamar mandi. Bukankah Arsyad tadi minta pup? Lilis, kamu di mana? Ya? Aku menoleh ke arah suara. Rupanya dari ruangan yang tadi. Aku berjalan keluar dari dapur menuju ke ruang tengah lagi. Padahal jelas-jelas tadi tidak ada Lilis di sana. Apa karena aku terlalu panik? Lis, aku setengah berlari ketika melihat Lilis duduk di kursi. Dia tengah memakan gorengan dengan perlahan dan tenang. Matanya berfokus pada televisi yang sudah menyala lagi. Sementara Arsyad, aku tidak melihat anak itu. Aku ikut mendudukkan diri di sebelahnya. Si Ujang mana? Ada. Jawabnya dengan suara pelan seperti bisikan. Apa Arsyad tidur? Lis, kayaknya ada yang aneh dengan rumah ini. Kamu benar. Aku ikut berbisik. Kamu yang aneh, katanya pelan dan tenang. Tapi dengan seringaian aneh seraya menatapku. Entah kenapa, aku merasa Lilis agak berbeda. Senyumnya terlihat licik. Belum sempat menggali lebih kecurigaanku, ponsel di saku training berdering. Aku melotot melihat nama siapa yang tertera di layar. Lilis. Sementara wanita di sebelahku itu masih menatapku dengan senyuman. Angkat, Han. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.